Akademi secara resmi mengumumkan ujian promosi. Seluruh siswa kelas 7 berkesempatan untuk berpartisipasi, tetapi hanya satu orang terbaik yang akan langsung dipromosikan ke kelas 5, dengan ujian berupa mantra teleportasi instan. Berita ini awalnya menimbulkan kegembiraan di kalangan seluruh siswa. Namun, kegembiraan itu dengan cepat berubah menjadi kekhawatiran ketika mereka menyadari bahwa ini adalah mantra kelas 5, yang berada di luar kemampuan mereka. Ketakutan semakin meningkat ketika ada rumor tentang bahaya sihir ini, membuat banyak orang curiga bahwa ini hanyalah tantangan yang mustahil yang ditetapkan oleh sekolah. Di tengah kerumunan yang kebingungan, Shirone dengan tenang berjalan melewati mereka, dengan tatapan mata yang teguh ke depan, siap menghadapi tantangan. Desas-desus tentang Shirone yang dijauhi di kelas 7, telah menyebar ke seluruh akademi, mencapai telinga siswa-siswa senior juga. Di area papan buletin, banyak orang berbisik-bisik, beberapa menduga penyebabnya adalah kecemburuan, karena Shirone berkencan dengan Emi. Secara tidak sengaja mendengar percakapan itu, Emi tertegun mengetahui kebenarannya. Dia menyadari inilah alasan Shirone sengaja menghindarinya. Meskipun Cheryl mencoba menjelaskan bahwa tindakan kekanak-kanakan ini adalah hal biasa di kelas 7, Emi tetap tidak bisa menahan amarahnya. Marah karena disembunyikan oleh Shirone, dia memutuskan untuk mencarinya dan menuntut penjelasan. Mengabaikan bujukan Cheryl, Emi yang penuh amarah menyatakan akan membuat Shirone dan seluruh siswa kelas 7 menyesal. Di tengah keramaian, Emi bertekad pergi ke kelas Shirone untuk campur tangan tetapi ditahan oleh sahabatnya, Cheryl. Cheryl berpendapat bahwa kehadiran Emi hanya akan melukai harga diri Shirone. Hal ini membuat Emi semakin kesal karena Shirone menyembunyikan insiden perundungan darinya. Percakapan beralih ke tingkat bahaya mantra teleportasi, terutama bagi seseorang yang belum berpengalaman seperti Shirone. Cheryl menyarankan agar Emi mengambil kesempatan ini untuk berdamai dan mengajarinya. Namun, Emi dengan marah menepisnya, menegaskan bahwa Shirone tidak akan menerima bantuan. Dia menyatakan dengan tegas, bahwa jika dia tidak bisa melewati tantangan ini sendirian, Shirone tidak lagi layak menjadi kekasihnya. Di tengah malam sunyi yang meliputi akademi, sesosok bayangan tiba-tiba melesat dengan kecepatan menakjubkan melintasi halaman. Setelah mendarat dengan lembut, orang itu teridentifikasi sebagai Emi. Dia diam-diam mengawasi Shirone dan meyakinkan dirinya bahwa tindakannya ini pasti bukan karena perasaannya kepada pemuda itu. Merasa dirinya juga memiliki sebagian tanggung jawab, Emi memutuskan untuk membantu Shirone sendiri. Di malam hari, dia diam-diam bergerak ke asrama dengan niat untuk memaksanya meminta maaf sebelum bertindak. Dalam pikiran Emi, dia akan tiba-tiba masuk ke kamar, dia membuat Shirone yang sedang membaca tidak sempat bereaksi. Belum sempat ia menyadari siapa penyerangnya, Emi sudah menerjang untuk menguasai dan membungkamnya, menyatakan akan menjadi orang yang langsung melatihnya dengan keras. Malam itu, Emi dengan lembut melompat melalui jendela untuk masuk ke kamar Shirone, berniat melatihnya. Namun, dia terkejut menemukan Profesor Sienna sudah ada di dalam kamar, sedang duduk minum teh bersama Shirone di tengah malam. Baik Sienna maupun Shirone tercengang melihat Emi berada di ambang jendela. Profesor Sienna segera salah paham, mengira Emi sering menyelinap ke asrama putra untuk bertemu Shirone. Di hadapan kebingungan Sienna, Emi buru-buru menjelaskan bahwa ini sepenuhnya adalah kesalahpahaman. Untuk menghindari keributan, Sienna meminta Emi masuk ke dalam kamar sebelum melanjutkan pembicaraan. Profesor Sienna memulai percakapan dengan menyoroti jarak yang aneh baru-baru ini antara Emi dan Shirone. Emi mengaku menyelinap ke sini karena Shirone khawatir akan canggung. Dia segera mempertanyakan kehadiran Sienna, dan profesor itu menjelaskan bahwa dia datang untuk membantu Shirone mempersiapkan ujian kenaikan pangkat. Shirone mencoba meredakan situasi dengan secangkir teh. Meskipun sesaat teralihkan, kemarahan Emi cepat meledak. Dia dengan keras memarahi Shirone, karena telah mempermalukannya dan mempertanyakan mengapa ia menyembunyikan insiden perundungan itu. Dihadapkan pada kemarahan Emi, Shirone hanya bisa meminta maaf dengan takut. Sementara pertengkaran sengit terus berlanjut, Sienna mencoba campur tangan dan menyarankan keduanya duduk untuk melanjutkan diskusi tentang ujian. Di tengah suasana tegang, Shirone justru tampak tenang luar biasa, diam-diam menyesap tehnya. Shirone benar-benar bingung melihat Emi dan Sienna dengan tenang duduk minum teh di kamarnya. Ami menyatakan kekhawatiran tentang ujian teleportasi, menganggapnya terlalu berbahaya bagi seseorang yang tidak tahu apa-apa tentang sihir seperti Shirone. Sienna menjelaskan bahwa ini adalah keputusan pribadi kepala sekolah, dan pasti ada alasan di baliknya, yang membuat Emi mengerti. Ketika Shirone bertanya tentang tingkat bahayanya, Emi membenarkan dan menjelaskan bahwa teleportasi adalah mantra yang menggunakan atribut cahaya. Meskipun Shirone telah mendengar tentang teori kuantisasi cahaya, Emi tetap menekankan bahwa cahaya memiliki kecepatan konstan, dan tidak ada objek di dunia yang dapat melampaui kecepatan itu. Sienna dan Emi mulai menjelaskan prinsip teleportasi kepada Shirone. Mereka mengatakan, ini adalah mantra yang menggunakan kecepatan untuk melampaui batas ruang dan waktu, dengan mengubah tubuh menjadi cahaya. Sienna menambahkan bahwa meskipun rumit, pemula pun bisa melakukannya, karena hanya membutuhkan kecepatan setengah cahaya, setara dengan 1% kecepatan cahaya sejati.
Namun, harga dari kemudahan ini adalah proses fotonisasi mungkin tidak lengkap, menyebabkan sebagian tubuh fisik tertinggal. Shirone dengan cepat menyadari bahaya, mematikan dari tabrakan berkecepatan tinggi, dan memahami mengapa mantra ini dilarang di akademi. Sienna memuji ketajaman pikirannya. Sementara itu, Emi semakin kesal melihat kedekatan antara Shirone dan Sienna, merasa dirinya dikesampingkan. Ketika Shirone menyatakan kekhawatiran tentang bahaya ujian, Emi cepat menyela, menegaskan, bahwa akademi pasti telah menyiapkan lokasi yang aman, tanpa rintangan. Emi mengungkapkan bahwa ada lokasi yang cocok untuk latihan. Shirone terperanjat saat menyadari lokasi tersebut melayang di udara, di area jembatan tak terlewati, sebuah jembatan sepanjang 700 meter yang menghubungkan dua puncak gunung pada ketinggian 1000 meter. Profesor Sienna mengkonfirmasi bahwa ini sangat mungkin menjadi lokasi ujian, dengan peraturan perlombaan adalah berlari dari satu puncak gunung ke puncak gunung lainnya. Shirone terpukau oleh kemegahannya tetapi juga menyadari bahaya jika terjatuh. Emi mengungkapkan keraguannya tentang kemampuan siswa manapun untuk menyelesaikan tantangan. Sienna menjelaskan bahwa jika tidak ada yang mencapai garis finish, orang yang melaju paling jauh akan menjadi pemenang. Profesor Sienna juga meyakinkan bahwa akan ada perangkat keselamatan dan tingkat kesulitan diatur pada level terendah. Namun, yang mengkhawatirkan adalah persaingan sengit yang dapat menyebabkan para siswa saling menyerang. Mendengar itu, Emi segera menyadari bahwa Shirone pasti akan menjadi sasaran umum bagi peserta lain. Hal ini membuat Shirone merenung, mempertanyakan kemampuannya sendiri, menghadapi tantangan berat yang akan datang. Shirone merasa cemas, bukan karena tingkat kesulitan ujian, tetapi karena ia harus menghadapi seluruh kelas sendirian, dan khawatir seseorang akan terluka. Hal ini membuatnya ragu tentang keputusannya untuk mengikuti ujian. Tiba-tiba, Sienna meminta maaf kepada Shirone, mengakui bahwa ambisinya lah yang telah mendorongnya ke dalam situasi sulit. Saat Shirone mencoba membantah, Sienna menyatakan bahwa ia akan melatihnya secara pribadi. Seketika, Emi menunjukkan kecemburuan dan menentang keputusan ini. Ia menjelaskan bahwa jika seorang guru, yang juga seorang penguji, secara langsung melatih Shirone, hal itu hanya akan memperburuk masalah. Jika berita ini tersebar, semua usahanya, dan hasil ujiannya, bisa saja dibatalkan. Terlepas dari pernyataan Shirone, Emi tetap bersikeras mengambil tanggung jawab untuk melatihnya, mengatakan ia mampu karena ujian tidak memiliki hambatan. Shirone bingung dengan perubahan sikapnya yang tiba-tiba. Profesor Sienna dengan tenang menunjukkan bahwa Emi juga sibuk dengan ujian kenaikan kelas ke kelas lanjutan, dan meragukan apakah ia memiliki cukup waktu untuk membantu Shirone. Shirone terkejut mengetahui tentang ujian Emi. Ia sama sekali tidak tahu bahwa kelas lanjutan adalah tujuan akhir bagi para siswa yang ingin menjadi penyihir profesional, di mana keterampilan mereka diakui pada tingkat semi-profesional. Shirone terkejut saat mengetahui Emi telah mendaftar untuk ujian kenaikan kelas ke kelas tingkat lanjut, sebuah lingkungan yang penuh persaingan dan keras. Emi menjelaskan dengan malu-malu bahwa kecepatan kemajuan Shirone, yang pesatlah yang memaksanya untuk segera masuk kelas tingkat lanjut, demi menjaga jarak. Menyadari hal ini, Shirone diam-diam mengagumi kepercayaan diri Emi dan terharu karena dia masih meluangkan waktu untuk membantunya, meskipun sedang sibuk. Baik Emi maupun Sienna ingin menjadi instruktur bagi Shirone. Emi menegaskan bahwa dia akan mengajarnya, tetapi Sienna berpendapat bahwa seorang profesor akan lebih cocok untuk pemula seperti Shirone dan Emi harus fokus pada ujiannya. Tidak ingin kalah, Emi menempatkan Shirone dalam posisi sulit, memintanya untuk memilih salah satu dari mereka berdua. Dia bahkan dengan percaya diri bertanya apakah Shirone tentu saja ingin pacarnya yang mengajar. Shirone hanya bisa terdiam, tidak dapat memberikan jawaban. Mengejutkan Emi dan Sienna, Shirone dengan tegas menyatakan akan berlatih sendiri untuk ujian. Ia telah memilih jembatan yang tak dapat dilalui, sebuah arena latihan teleportasi aman di antara dua puncak gunung, sebagai tempat latihan kerasnya. Tantangan yang ditetapkan adalah mencapai kecepatan setengah cahaya, tingkat minimum yang dibutuhkan untuk berhasil melakukan mantra teleportasi.